Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Irzal dengan NIM E1121231078. Ingin mengumpulkan tugas akhir semester atau tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Keberagaman Kebudayaan Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Pabali Musa dan Ibu Dwi Surti Junida. Program studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Nah, materi yang ingin saya sampaikan kali ini ialah zaman purba Indonesia. Kita bisa mulai dari manusia purba itu sendiri. Manusia purba ialah jenis manusia yang hidup jutaan tahun lalu, tepatnya pada zaman praaksara. Asal-usul manusia purba itu sendiri bisa kita lihat dari teori Charles Darwin mengenai evolusi manusia. Menurut Darwin, manusia itu lahir atau muncul dari evolusi makhluk induk yang berevolusi atau berubah menjadi manusia sekarang. Makhluk induk yang disebut oleh Darwin itu dikenal oleh khalayak umum sebagai kera besar. Lalu untuk asal muasal atau asal usul manusia purba di Nusantara itu datang dari bangsa Austroasiatik yang pergi ke Nusantara melewati daratan Asia, melewati semenanjung, yang menikah atau berkawin atau bereproduksi dengan bangsa lokal dengan gen Austrasiatik dan Austrasiatil dan Papua. Lanjut ke zaman praaksara itu sendiri. Zaman praaksara ialah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, zaman ini biasa disebut dengan zaman purba karena pada masa itu manusia masih belum mengenal tulisan. Zaman praaksara sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan ilmu-ilmu yang mengkajinya. Ada menurut geologi dan menurut arkeologi. Nah, menurut geologi, zaman praaksara itu dibagi menjadi empat, yaitu ada Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Dan untuk zaman yang dibagi berdasarkan arkeologi itu dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Dengan masing-masing zaman itu dibagi menjadi 4 dan 2. Untuk zaman batu ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Dan zaman logam itu dibagi menjadi 3. Zaman perunggu, zaman perak, zaman besi. Materi ini bisa berkaitan dengan mata kuliah Sejarah Keberagaman Kebudayaan Indonesia. Itu bisa dilihat dari pembagian zaman praaksara menurut arkeologi. Arkeologi sendiri itu berarti suatu cabang ilmu yang mengkaji atau menelaah suatu kebudayaan masyarakat pada zaman dahulu. Nah, dilihat dari temuan-temuan yang ada pada zaman praaksara menurut arkeologi, ini jelas menandakan bahwa kebudayaan-kebudayaan hasil dari zaman praaksara ini merupakan keberagaman kebudayaan yang dapat dikaji dan dipelajari di mata kuliah Sejarah Keberagaman Kebudayaan Indonesia ini. Contohnya pada zaman batu itu menghasilkan kebudayaan seperti hasil budaya kapak lonjong, kapak genggam, kapak persegi, dan kapak-kapak lainnya. Dan sedangkan pada zaman logam itu menghasilkan neraca, dan hasil-hasil besi lainnya. Nah, hal itu membuat materi ini bisa dapat relevan dengan mata kuliah yang kita pelajari. Sekian materi yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.